Halo, selamat pagi semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Khairunisa dari kelas 4A Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua materi, yaitu akuntansi panen kelapa sawit dan juga akuntansi produksi kelapa sawit. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dengan akuntansi panen kelapa sawit terlebih dahulu. Panen adalah pemotongan tanan buah dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tanan buah segar, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Umumnya, kelapa sawit dapat dipanen pada usia 3,5 tahun dari masa penanaman, tergantung pada mutu, perawatan, dan juga jenis varietas yang ditanamnya. Pemanenan yang terlalu muda mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanenan yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Lalu bagaimanakah sistem pemanenan? Untuk sistem pemanenan di setiap perusahaan itu berbeda-beda dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Umumnya ada beberapa standar panen yang digunakan, yaitu tandan buah matang minimal harus memiliki 5 brondolan di piringan pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan brondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Tangkai buah dipotong menyerupai huruf V. Lalu bagaimana prosedur pemanenan tersebut? Prosedur pemanenan dimulai dengan perontokan tanan buah, pengangkutan tanan buah, penggilingan tanan buah, ekstraksi, dan juga pemurnian. Lalu bagaimana dengan identifikasi seluruh biaya terkait prosedur-prosedur tersebut? Biaya yang dikeluarkan pada saat panen meliputi biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, biaya perawatan TM, seluruhnya akan dibebankan di tahun berjalan. Lalu bagaimanakah pencatatan akuntansinya nanti di laporan keuangan? Aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Maka dalam pembuatan jurnalnya akan dicatat sebagai aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS dan persediaan TBS pada aset biologis TBS. Setelah proses pemanenan selesai, seluruh tanan buah telah dikumpulkan di TPH, lalu tanan-tanan buah tersebut akan dibawa ke pabrik untuk diolah untuk dijajikan sebagai produk yang berbahan dasar kelapa sawit. Selanjutnya kita akan masuk di akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan untuk mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada proses produksi itu mengikuti alur dari akuntansi produksi kelapa sawit. Ada 4 klasifikasi terhadap biaya yang dikeluarkan pada saat proses produksi kelapa sawit, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, biaya overhead pabrik. Lalu bagaimanakah jurnal pada saat proses produksi? Untuk pengumpulan seluruh biaya produksi, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan penolong, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk bahan baku, bahan penolong, dan overhead pabrik, itu sebelumnya perusahaan telah memilikinya, dan pada saat proses produksi, perusahaan hanya perlu mengeluarkannya. Maka nantinya jurnalnya akan dibuat sebagai berikut. BDP biaya bahan baku pada persediaan TBS. BDP biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. BDP
BOP pada persediaan OP atau lain-lain. Untuk pengakuan persediaan barang jadi, itu di jurnal yang bunyinya persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Sedangkan untuk pengakuan persediaan dalam proses akhir tahun, jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, dan BDP BOP. Setelah seluruh proses produksi selesai, maka barang sudah siap untuk dijual. Maka jurnal yang akan dibuat nantinya, penjualan bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dengan tunai dan juga kredit. Maka jurnal yang dibuat akan berbunyi bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari dua materi yang telah dibahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.